kakak selalu kasih saran untuk mengarahkan, mengambil judul sendiri. Ya. Apa sarannya? Jadi ada kiat-kiat dalam menentukan judul. Contohnya pertama, temukan fenomena atau masalah di sekitar kalian. Ini yang paling jitu banget. Kadang-kadang nggak ada fenomena, Kak. Nggak ada fenomena itu karena kita tidak peka. Fenomena itu banyak sekali di lapangan. Mungkin ada di sini yang kesulitan mengenai fenomena pada saat mau mengajukan judul, karena pesertanya sedikit, kemungkinan nggak banyak ya, karena yang lainnya. Agendanya, Kak. Gimana? Ya untuk fenomena itu berarti kayak seperti tren yang sedang ada di lingkungan. Betul. Tren yang sekarang ataupun tren yang masa lampau. Azhar itu jurusan apa? Agribisnis, Kak. Agrobisnis ya? Iya. Sosial ekonomi pertanian. Sosial ekonomi pertanian gitu ya. Agrobisnis ya. Nah, sekarang gini. Iya. Apa fenomena di sekitarnya Azhar? Dapat nemuin enggak? Kalau misal produksi sayur yang masih skala konvensional itu masih bisa fenomena, Kak. Secara apa? Konvensional. Iya, kayak misal dengan masih memanfaatkan lahan. Ayo berpikir. Gampang banget. Kakak baru ngomong gitu aja kakak udah dapat fenomenanya. Sering nonton tiap hari, ada fenomenanya. Bagaimana para pengusaha pertanian di era disrupsi? Punya ide nggak di era disrupsi? Nggak punya bayangan? Kakak kasih clue lagi. Tadi sudah bilang nama konvensional kan? Lawannya konvensional apa? Modern. Modern. Oke. Bagaimana cara pemasaran pertanian secara modern? Modern. Bagaimana tergerusnya para petani konvensional dengan adanya asimilasi atau adopsi teknologi informasi? Sebentar. Sorry. Oke. Jangan, sinyal jelek. Oke. Chat ya, nggak apa-apa. Lewat chat aja. Jawabnya lewat chat nggak apa-apa. Lewat chat ya. Jadi fenomena yang sekarang agrobisnis ya. Fenomena yang paling kencang di agrobisnis sekarang, banyak sekali para petani-petani kita itu sekarang secara mendadak belajar marketplace. Itu fenomenanya. Kalau petani kita yang anak muda yang punya anak masih muda bisa bersaing. Bagaimana dengan petani-petani tua yang di pelosok? Bisa bersaing nggak? Itu masalahnya. Fenomenanya ya. Sudah dapat fenomenanya di situ. Setiap hari nonton TV. Sudah ada kan Gojek yang menjual sayur fresh 24 jam? Lewat dari 24 jam di reject sayurnya. Kenapa Gojek mengadakan inovasi seperti itu? Karena apa? Disrupsi. Karena disrupsi itu. Jadi di situ, coba di sekitarnya Azhar di sana cari petani atau agrobisnis petani yang sudah menjualkan produknya melalui online atau marketplace. Masuk ke sana. Kenapa dia menjual produknya online? Apa penyebabnya? Apakah ada tekanan persaingan? Apakah tuntutan permintaan?
Itu fenomenanya udah dapat clear. Nggak usah muter-muter lagi udah. Ngajukan judul pasti di ACC. Ya, kakak kasih contoh. Kalau masih mau bertanya, silakan bertanya lagi, Azhar ya. Sebelumnya, setelah itu kakak pindah lagi. Misalkan ada yang bingung dalam menyentuhkan fenomena, silakan bisa disampaikan. Kalau nggak ada, kakak lanjut. Udah ya, ya betul ya, temukan fenomena. Terus yang kedua, bergerak dari teori. Kalau ini agak sulit. Karena kenapa? Kita harus tahu dulu teorinya seperti apa. Saya ambil contoh Rara ya. Rara teori keperawatan. Misalnya gini. Rara itu sebagai kuliah sebagai perawat ya nanti ya. Kalau lulusnya S1 keperawatan ya, Rara ya. D3 apa S1 Rara? Iya, Kak. D3 apa S1? D3, Kak. Oke. D3 keperawatan. Misalkan fenomena apa yang Rara lihat tidak peka. Misalkan Rara tidak peka, nggak menemukan fenomena nih di masyarakat nih, karena gitu. Terus pada saat bergerak dari teori, misalkan teori apa yang Rara pelajarin pada saat kuliah. Saya ambil contoh misalkan teori supervisi, atau saya ambil contoh teori perilaku caring, atau saya ambil contoh teori karakteristik perawat. Dari 3 teori, ada 3 teori yang Rara pelajarin pada saat kuliah. Nah, dari ketiga teori itu, Rara mau berangkat untuk membuat penelitian. Ambil contoh di antara ketiga itu, mungkin yang paling masuk adalah perilaku caring. Kayaknya itu teorinya bagus. Mungkin di beberapa klinik, mungkin di beberapa rumah sakit, perawatnya masih ada yang kurang care terhadap pasien. Ingat, teori perilaku caring artinya perilaku seorang karyawan untuk care terhadap pasiennya. Baru Rara cari fenomenanya. Jadi Rara bergerak dari teori itu, baru cari fenomenanya. Cari di rumah sakit A, setelah di observasi awal ternyata pasiennya semua puas dengan perilaku perawatnya, berarti nggak ada masalah di sana. Cari di rumah sakit B, observasi awal terhadap pasiennya, ternyata pasiennya mengeluh, perawatnya tidak care, perawatnya tidak perhatian, masuklah ke sana fenomenanya. Ngerti ya? Berangkat dari teori dulu, baru masuk ke fenomena. Kalau di SDM misalkan, teori apa yang bagus ya? Saya pelajari tentang teori motivasi, teori kepemimpinan, teori kompensasi, teori kinerja, teori kepuasan pegawai. Masuk aja di mana salah satunya. Misalkan saya mau teori kepuasan pegawai, saya cari di mana perusahaan yang di mana pegawainya tidak puas terhadap manajemennya dia. Masuk ke sana. Ya, itu salah satu contoh bagaimana kita bergerak dari teori. Tidak dari fenomena. Terus yang ketiga, ya, jadi ada 5 cara ini wajib kalian coba, baru pasti akan dapat judul. Kakak yakin, kalau sudah mencoba kelima-limanya nggak dapat judul, japri kakak. Tak jewer. Baca judul-judul skripsi cutting, siapa tahu muncul ide. Jadi judulnya aja, nggak usah baca skripsinya, judulnya dulu. Kalau dalam judul itu baru dapat ide atau merasa bisa masuk, baru itu dikembangkan. Terus yang keempat adalah cari artikel yang berkaitan dengan jurusan. Artikel-artikelnya misalnya keperawatan, tadi pendidikan biologi, fisika murni, ya. Terus tentang agrobisnis, tentang pendidikan biologi, tentang asuransi syariah. Cari artikel-artikel seperti itu. Asuransi syariah seperti apa?
Asuransi syariah fenomenanya di masyarakat seperti apa gitu. Bisa cari bagaimana cara pergelutannya asuransi syariah dengan BPJS. Misalkan seperti itu. Apakah semua asuransi syariah itu sudah benar-benar berjalan secara syariah? Cari fenomenanya seperti itu ya. Tadi si Eka Nur Indah gitu ya. Ningsih. Cari artikel, terus yang kelima adalah berdoa ya. Tanpa doa keinginan kalian jauh dari namanya keberhasilan. Jadi hanya 5 judul ini aja ya. Untuk mencari nanti untuk kalau mencari artikel lokal dan internasional nanti mungkin kalau masih ada waktu besok-besok mungkin kakak akan kasihin apa namanya? Kita sharing lagi, perkenalan lagi istilahnya, bukan perkenalan, kita udah kenal, nanti kita sharing lagi untuk kedepannya ya. Sementara menurut kakak ini udah 1 jam, enggak sebenarnya sih enggak 1 jam 40 menit 40 menit lah kita mulai ya. Tapi menurut saya sudah cukup. Kalau misalkan mau bertanya silahkan kakak buka sesi bertanya, aktifin aja mic-nya nggak apa-apa. Masih ada hambatan atau masih ada ganjelan apa? Kalau bapak kakak bisa bantu, pasti akan kakak bantu. Tidak mungkin tidak, ya.